kita marah-marah. Dia mengajak kita dalam pikiran kita sendiri, ayo kita marah-marah, betul ya? Nah, mungkin kita sudah mengatakan kepada diri kita sendiri, sudahlah saya nggak mau benci dia lagi, sudahlah saya nggak marah-marah lagi, tapi tetap ketika emosi itu datang, kita seperti tidak berdaya, betul? Tidak berdaya. Saya udah berusaha untuk sabar, tapi kok masih nggak bisa ya? Saya udah berusaha tahan, tapi kok masih kebablasan ya? Begitu. Nah, ini menandakan bahwa kesadaran kita yang perlu dilatih, Bapak Ibu Saudara. Ya, kesadaran yang semakin meningkat, inilah berbanding lurus dengan emotional intelligence juga. Semakin tinggi kualitas kesadaran kita, kualitas dari emotional intelligence juga akan semakin meningkat. Bagaimana caranya? Kenapa bisa seperti itu? Ketika kesadaran ini semakin tinggi, semakin meningkat, semakin kuat, maka setiap kali emosi dan pikiran muncul, si kesadaran ini punya suatu bentuk kekuatan untuk mengatakan tidak, no. Jadi kita harus bisa bedakan antara consciousness sama thoughts. Thoughts itu pikiran, bentuk-bentuk pikiran, ya feelings, emosi, ya dan sebagainya begitu. Thoughts dan feelings ini adalah objek. Dia berusaha menarik kita adalah kesadaran, tapi itu hanya pilihan sebenarnya. Kesadaran ini apabila punya kekuatan yang cukup kokoh, maka dia bisa mengatakan tidak, saya tidak mau marah. Saya tidak ingin mengucapkan kata-kata kasar. Saya tidak ingin berbuat jahat. Saya tidak ingin melakukan perbuatan yang tidak baik. Mungkin seperti pelanggaran moral. Saya tidak ingin mencuri barang dia hanya untuk kesenangan saya sendiri. Jadi pikiran dan emosi itu selalu mengajak kita. Dia selalu tuh pelopor, menjadi pelopor. Dia selalu mengajak kita. Nah, tergantung kita mau ladenin atau tidak. Betul ya? Sebenarnya kita selalu punya pilihan kan? Kita selalu punya pilihan. Ketika emosi itu muncul dalam batin kita, kita selalu punya pilihan sebenarnya. Mau dikeluarkan atau tidak. Benar nggak? Seharusnya kita selalu punya kendali. Tetapi seringkali kita terkalahkan sama kekuatan dari emosi. Wah, udah nggak tahan lagi. Akhirnya harus sampai dikeluarkan, dilampiaskan. Begitu. Nah, supaya bisa kuatnya itu seperti apa? Ya, tadi ya Bapak Ibu Saudara sudah menjawab dengan latihan meditasi. Bagaimana caranya meditasi bisa meningkatkan kesadaran? Begitu. Ya. Jadi pikiran ini dan emosi itu dia selalu menarik kita, dia selalu menyeret kita ke masa depan, ke masa lalu. Betul atau tidak? Bentuk-bentuk pikiran itu menyeret kita ke masa depan, ke masa lalu. Ya, antara kita mikirin nanti pulang dari sini mau kemana ya, besok nanti mau pergi sama siapa ya, besok nanti kuliah gimana, kerjaan saya gimana, usaha saya seperti apa ya, rasa khawatir bisa muncul, rasa takut bisa muncul, curiga bisa muncul, curiga, jangan-jangan nanti dia seperti ini deh. Ya, kita tidak sadar bahwa di saat itu emosi, kebencian, rasa curiga, rasa takut telah menguasai diri kita sendiri. Karena kita tidak sadar, maka kita tidak melakukan sesuatu untuk melenyapkan itu, mencegah hal itu. Ya, sehingga apa? Akhirnya kita menjadi khawatir, menjadi takut, penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa khawatir, rasa cemas, dengan emosi, dengan curiga, kesedihan yang berlarut-larut. Ya, seseorang mungkin ingin melupakan sesuatu yang ada di masa lalu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ada yang galau, keinget lagi masa lalu, momen-momen indah, misalnya sama mantannya, atau momen-momen usahanya lagi di atas, begitu sekarang lagi di bawah, begitu. Dia keinget, dia tidak bisa terima kenyataan yang sedang terjadi di saat ini, sehingga dia kecewa, dia sedih, dia galau, dia kangen. Ada orang-orang yang sampai misalnya kehilangan uang yang besar, dia tertipu, punya usaha belasan miliar, dalam satu malam kehilang. Kenapa? Ditipu oleh sanak saudaranya sendiri. Sudah terjadi, sudah terlewat selama bertahun-tahun. Setiap malam dia nggak bisa tidur, selalu dendam lagi, benci lagi. Bapak Ibu Saudara pernah ngalamin hal seperti itu? Kurang lebih lah ya, nggak separah itu. Tapi kurang lebih, pernah nggak sih kita capek sama pikiran kita sendiri? Ngerasa bahwa tuh, kok pikirannya nggak habis-habis ya? Kok pikirannya nggak kelar-kelar ya? Saya mau tidur kok susah ya? Ada yang pernah ngerasain seperti itu? Ada ya? Banyak ya? Tapi nggak mau ngomong aja ya, nggak apa-apa. Saya mewakili, ya saya memahami ya. Kenapa? Karena saya sendiri juga dulunya juga mengalami hal yang sama. Begitu ya. Nah, jadi semua manusia punya